Halo, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan mempelajari cara mengakses informasi pendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Di video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah pencarian informasi di situs Science Direct dengan menggunakan pendekatan keyword. Sebelumnya, kamu mungkin bertanya-tanya, untuk apa sih kita mencari jurnal lewat portal jurnal? Bukannya kita cukup menggunakan Google? Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh jurnal dari sumber yang resmi dan terpercaya. Dengan menggunakan portal jurnal juga, kita dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan relevan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bingung bagaimana cara pengaksesan portal jurnalnya? Jangan khawatir, yuk kita simak langkah-langkahnya. Untuk mahasiswa Undip, bisa login dulu ke SSO Undip, lalu klik pilihan e-jurnal Undip. Dari sekian portal jurnal yang tertera, pilihlah Science Direct. Jika sudah, browser akan mengalihkanmu ke Science Direct. Selanjutnya, kamu harus melakukan identifikasi rumusan masalah, kemudian kembangkan dan formulasikan kata kunci. Sudah siap? Yuk kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan identifikasi rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diidentifikasi dari judul atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian miliki. Kalau sudah, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Contohnya, kalian memiliki judul penelitian menumbuhkan minat baca dan pengenalan perpustakaan pada anak sejak dini. Contoh tersebut bisa digunakan menjadi kata kunci yaitu menjadi dua kata kunci, yaitu reading interest dan children library. Saya menentukan contoh kata kunci dalam bahasa Inggris karena portal Science Direct menampung jurnal mayoritas dalam bahasa Inggris, sehingga akan memudahkan penemuan informasi yang diinginkan. Keyword ini akan digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Apabila hanya menggunakan dua keyword utama tadi, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Maka dari itu, kedua keyword tadi harus dikembangkan lagi. Wah, sudah mirip roti ya. Bagaimana cara mengembangkan keyword tadi? Tidak menggunakan baking soda ya, teman-teman. Yuk kita lanjut ke step kedua. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama. Kita sudah melakukannya tanpa sadar di langkah sebelumnya. Keyword children library yang kita punya adalah salah satu contoh pengembangan dari keyword library. Kalian bisa melakukan pengembangan keyword ini dengan contoh yang lain. Selanjutnya adalah formulasi keyword. Yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan advanced search yang ada untuk menghasilkan hasil yang relevan berdasarkan keyword yang kita miliki tadi. Setelah itu, kita bisa langsung menggunakan keyword yang kita punya untuk mencari informasi yang kita inginkan. Pada halaman awal laman Science Direct, kita akan disuguhi dengan 6 kolom pencarian. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan basic search. Jadi, kita harus memasukkan keyword yang kita miliki ke dalam kolom keyword. Sayangnya, Science Direct tidak memiliki fitur autocomplete, sehingga kita harus menuliskan keyword yang kita miliki secara lengkap. Lalu, tekan enter untuk memulai pencarian. Setelah terjadi recall, hasil yang muncul adalah temuan terbaik yang karena kita menggunakan filter relevance. Lalu, di bagian kiri halaman hasil pencarian, ada beberapa filter desain pencarian yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan relevan dengan yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan federated search untuk penelusuran informasi dengan multiple database. Kita bisa memilih bagian publication title, jurnal mana yang akan kita pilih untuk mencari atau subject areas, di mana kita memilih ruang lingkup bahasan dari informasi yang kita cari. Desain pencarian informasi yang lain adalah faceted search, yaitu pencarian yang akan mengantarkan kita kepada informasi yang lebih spesifik. Kita bisa melakukannya dengan memilih tahun terbit, memilih jenis informasi apakah artikel, jurnal, atau sebuah buku. Lalu ada juga pagination, yaitu tampilan dari hasil memasukkan keyword. Di sini,
Jika kita ingin melihat abstrak, kita bisa mengklik abstract sehingga abstrak tersebut muncul. Apabila informasi yang relevan sudah kita dapatkan, kita bisa membaca, mengunduh, atau mendengar jurnal tersebut. Kegiatan seperti itu dinamakan actionable results. Setelah mengetahui cara mencari informasi melalui basic search, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mencari informasi melalui advanced search. Kita bisa kembali ke halaman awal atau langsung menekan advanced search yang ada di bawah kolom pencarian. Advanced search adalah fitur pencarian dengan menemukan informasi dari kata atau angka yang kita masukkan dengan mempersempit hasil penelusuran kita berdasarkan bahasa, wilayah, pembaharuan terakhir, situs atau domain, penelusuran secara aman, dan jenis file. Nah, pencarian ini juga bisa kita lakukan setelah kita mengenter kata kunci pertama dan sampai pada hasil penelusuran di portal Science Direct. Kita bisa menyentang hal-hal yang ingin kita spesifikkan pada bagian kiri portal jurnal, maka secara otomatis portal jurnal akan memperbaiki hasil recall sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Apa sih perbedaan antara basic search dengan advanced search? Basic search adalah metode pencarian dengan kata kunci yang belum spesifik atau masih dalam kategori umum. Fitur basic search juga hampir tersedia di semua layanan mesin informasi karena kita hanya perlu mengetikkan keyword pada search box sehingga membuat metode pencarian ini dianggap mudah dan bisa dilakukan oleh hampir setiap orang karena begitu sederhana. Sedangkan advanced search adalah pencarian dengan kata kunci yang sangat spesifik dan belum tentu tersedia pada layanan informasi pencari informasi. Advanced search juga tergolong ke dalam metode pencarian informasi yang sedikit rumit karena kita perlu menggabungkan logika AND, OR, dan NOT agar menghasilkan recall yang presisi sehingga kita perlu banyak belajar yang menggunakan metode pencarian jenis ini. Segitu dulu penjelasan tentang cara penelusuran kebutuhan informasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya portal Science Direct adalah salah satu portal jurnal yang recommended karena kita bisa menerapkan berbagai metode pencarian secara basic maupun advance. Dengan demikian, kita bisa memperoleh informasi pendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi pada portal jurnal Science Direct baik secara umum maupun spesifik. Perlu diingat bahwa yang teman-teman saksikan saat ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu nonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. See you in the next video.